Itu mustajab betul. Mi ketinggalan, gak apa-apa, masuk aja kak. Udah buka sendalnya, buka. Yang terlambat masuk buka sendal, duduk paling belakang atau paling depan boleh. Gitu ya. Kami juga menjadikan bumi itu kebun-kebun kurma, ada anggur. Maksudnya gimana? Surah Yasin kak. Hihang hoheng, haha. Hihang hohengnya mana hihang hoheng? Paling depan udah penuh Mi. Saya suka bercanda ya kak, karena supaya tidak ada jarak di antara layar kita. Kita lanjut. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan kak. Allah baik banget loh sama kita. Di atas bumi ini, di atas bumi ini kita berpijak kak. Kita beristighfar nggak? Kita bersolawat nggak? Coba deh, coba itu kita masya Allah luar biasa kak. Udah gitu dikasih tumbuhan yang bisa kita makan, ada buah-buahan pun yang kita bisa makan, agar mereka dapat makan dari buah itu, kata Allah nih dalam Al-Quran. Dan dari hasil usaha tangan mereka, mengapa mereka nggak mau bersyukur? Di atas muka bumi Allah kasih tanah kita bisa pijak. Gitu ya. Setua apapun, maksudnya ini gimana? Setua apapun kamu lebih cocok jadi anak remaja. Oke? Jadi Allah ciptakan bumi buat kita bisa berpijak, bikin rumah di atas tanah, ada pohon-pohonan, kita bisa nikmati. Baik banget Allah sama kita kak. Ada buah-buahan. Kenapa kalau kita makan itu gak pandai bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, bisa makan nasi sama tempe. Alhamdulillah ya Allah. Itu tempe itu makanan paling enak kak sedunia menurut saya. Ini bulan Maret kak, bulan Maret ini udah akhir. Maret akhir itu baru Syawal setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Bulan Maret itu, kalau awal Maret itu bukan bulan Syawal kak, dia masih Ramadan. Setelah Idul Fitri itu udah masuk Syawal. Oke. Kita lanjut kak sedikit lagi nih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya. Semua itu berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada langit, ada bumi, ada terang, ada gelap. Nah, yang tadi nonton tentang NCT, tentang selalu was-was dan cemas, pasti paham. Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Baik apa yang ada di tumbuhan, oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang telah mereka ketahui. Baikkan Allah sama kita. Terus kenapa kita nggak mau bersyukur? Cara kita bersyukur itu terima kasih dengan cara sholat loh kak. Dengan cara membaca Al-Quran. Itu berarti kita sudah bersyukur. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muslimun. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Malam hari kita bisa tidur. Kami pisahkan siang dari malam kak. Seketika itu mereka dalam keadaan kegelapan, bisa istirahat. Baikkan Allah sama kita. Terus kenapa gak mau puasa, gak mau sholat? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah itu kak, matahari. Matahari itu menurut kalian diam, dia berjalan di tempat peredarannya. Matahari bisa menyinari seluruh dunia. Dan ini tertulis dalam Al-Quran. Ini kan ilmu fisika. Lihat,
Matahari berjalan di tempat peredarannya, Kak. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, yang lagi maha mengetahui. Waalaikumsalam, Kak. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan itu ditetapkan baginya tempat-tempat peredarannya, sehingga setelah ia sampai kepada tempat peredaran yang terakhir, nih dia udah muter, udah keliling, kembali lagi, Kak, seperti bentuk tandan yang tua. Mula-mula dia menampakkannya, bulan muncul dalam keadaan kecil, cahayanya melemah, beralih menjadi bulan sabit. Itu, Kak, Allah ciptakan sedemikian rupa, detail kalau kita mau berpikir itu. Cahayanya mulai melemah, lalu beralih menjadi bulan sabit dengan sinar yang terang. Kalau masih mau puasa silahkan, Kak. Berubah menjadi bulan purnama, kemudian perlahan kembali menjadi mengecil dan kembali ke bentuk semula. Masya Allah, Kak. Masya Allah, Kak. Itu luar biasa. Itu kekuasaan Allah kalau pengen berpikir. Matahari yang begitu kecil menurut dari bawah bisa muter mengelilingi dunia, menyinari seluruh alam. Apa itu bukan kekuasaan Allah? Bulan sabit, Masya Allah, Kak, mengecil sampai bulan mengecil sampai menjadi bulan sabit bentukannya. Masya Allah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Puasa Syawal itu 6 hari yang mengikuti setelah puasa Ramadan. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, itu puasa Syawal. Siapa yang berpuasa Syawal, bagaikan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mengejar bulan, itu enggak mungkin. Matahari ngejar bulan, enggak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Waktunya malam ya malam, waktunya siang. Mereka gak baku kejar. Masya Allah, Kak. Masing-masing itu beredar pada garis edarannya. Al-Quran udah menjelaskan semua itu. 6 hari boleh, Kak, puasa Syawal. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, tidak terbatas. Pada kejadian-kejadian di alam semesta ini, kekuasaan Allah itu meliputi fenomena di samudra. Dan semua tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dan segala macam barang keperluan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan, dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain. Semuanya, Kak, ada. Puasa Syawal sampai 4 bulan ya, 6 hari. 6 hari 4 bulan kata siapa, Kak? Bulan Syawal mungkin 1 bulan aja. Kakak mau puasa terus-terusan boleh, silahkan. Kita lanjut ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Begitu juga kami ciptakan untuk mereka dari jenis angkutan lain. Bayangin Allah ciptakan apa? Angkutan lain. Ada kendaraan berupa hewan. Bisa naik kuda, naik sapi. Itu angkutan, Kak. Tunggangan alat-alat angkut itu pada umumnya ditafsirkan ada di surat An-Nahl, di surah ke-16 di ayat ke-8. Itu tentang angkutan itu, tafsirnya. Kalau niat kita mengqadha puasa Ramadan, apakah dapat pahala puasa Syawal? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlambat masuk, duduk paling belakang. Tolong cuci piring di belakang, kita udah habis makan pisang goreng. Yang terlambat masuk, cuci piring. Kita udah habis ngopi di sini. Kita lanjut ya, Kak.
Wa inna sya'nughriqahum fala sariqa lahum wa lahum yunqadhun. Jika kami menghendaki, kami akan menenggelamkan mereka, kemudian tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Iya, saya maafin Bunda, I'm just kidding. Saya cuma bercanda, supaya walaupun kita di layar nih, cuma lewat layar, ya kita cuma bisa lewat layar, tetap dekat, ya. Oke. Dan ingatlah, jika kami menghendaki mereka tidak selamat dalam pelayaran laut, Allah ciptakan ada yang namanya kendaraan, gitu ya. Kami tenggelamkan mereka ke laut. Kakak tahu gak tuh kisahnya siapa? Kaum Lut yang disuruh sholat gak mau, disuruh melakukan kebaikan sedekah gak mau, jadi pengen pisgor. Goreng di belakang masih ada sama ubi digoreng. Goreng ubi ya sama hihang hohe. Kasih makan nih semua yang ada di sini. Surat apa Mi? Yasin. Baru masuk, duduk paling belakang. Yang rapi, jangan bercanda, jangan ngegosip. Ini biasa yang terlambat datang ini suka ngegosip kalau duduk di belakang di pengajian. Canda ya Bun. Oke, jangan sampai ditenggelamkan nanti. Ditenggelamkan nanti kayak kisahnya Nabi Lut. Disuruh jangan ngegibah, dia ngegibah, ntar ditenggelamkan nih. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Udah gitu udah terlambat datang, bawa cemilan, ribut lah. Kalau di majelis taklim begitu tuh, ribut dah. Dia ribut. Tadi kan si Anu begini. Itu lagi ngomong di depan, jangan ribut. Mau pisang goreng, goreng sendiri, kita udah makan tadi. Di sini mah self service. Boleh bikin sendiri, bikin kopi sama teh, kalau ngantuk ada kopi di belakang. Ya, dari sini lurus, belok kanan, belok kiri, jangan balik. Oke, semangat. Oke, biasa itu kaum emak-emak itu. Kita lanjut ya. Tuh yang ketawa pasti udah tahu nih, pasti begitu dia. Kita lanjut ya. Saya tuh kalau lagi ngajar tuh gitu Kak. Kalau saya lagi ngajar, yang datang terlambat, diam yang datang terlambat, coba duduk yang baik, baru itu diam. Saya pengalaman begitu kalau saya lagi ngajarin ngaji, yang datang terlambat udah ribut, bawa kresekan, diam mulutnya. Saya bilang, ayo dengerin ngaji. Kita lanjut ya. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Akan tetapi kami menyelamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi mereka kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Jadi intinya gini, kalau ada orang-orang yang diajak kebaikan, dia mengikuti, insya Allah hidupnya berkah. Tapi kalau dia diajak ke keburukan dan dia menolak, itu akan dapat pahala dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Misalnya nih teman-teman, saya mengajak diri saya sama teman-teman berbuat kebaikan dengan caranya dalam Al-Quran, insya Allah nanti hidup kalian ditemani dengan cahaya. Kakak saya tuh habis baca satu kitab ya Kak, itu sangat mengiris hati saya. Kenapa saya terlambat nongkrong di sini? Jadi saya tadi habis ngaji, saya mikir, saya baca sedikit tentang kitab itu Kak, tentang api neraka yang sangat Masya Allah luar biasa Kak. Ngedengarnya pun sangat mengerikan Kak. Takut saya pun ngerasa takut. Masya Allah luar biasa. Yang kalian lihat neraka itu kecil, tidak, neraka itu besar Kak. Neraka itu besar. Bahkan dikatakan dalam kitab itu, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sirat itu jembatan, dan jembatan itu diibaratkan setipis satu helai rambut. Terus kita disuruh jalan ke situ Kak, jalan, dan jalannya itu Kak bukan hitungan menit, bukan hitungan detik, tapi sekali jalan itu Kak, satu harinya di dunia bagaikan 500 tahun di akhirat.
bagaikan 500 tahun di akhirat. Itu neraka, Kak. Allahu Akbar. Makanya saya tuh kalau ada orang yang diajak kebaikan ngeyel, ya Allah, dia nggak takut ya gitu. Dia nggak takut ya dengan neraka itu gitu. Terus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan supaya bisa kita tuh jalannya cepet dari ujung sini ke ujung sana? Al-Quran, Kak. Al-Quran. Sholat, Kak. Sedekah, Kak. Zakat, Kak. Puasa, Kak. Itu semua adalah cahaya yang akan menemani kita untuk melewati jembatan-jembatan itu. Jembatan-jembatan itu, Kak. Mungkin kalau saya sering menjelaskan dalam Al-Quran hanya gambaran surga seperti ini, dalam surat Al-Waqi'ah, gambaran neraka seperti itu gitu. Tapi realitanya, Allahu Akbar, itu gambaran dalam kitab, Kak. Saya tadi agak lama karena saya sedih gitu. Sedih. Ya Allah, mampukan saya untuk bisa melewati jembatan itu. Setiap kali saya sholat, saya minta maaf sama Allah. Saya berharap teman-teman saya pun di sini. Saya berharap saya, keluarga saya, keluarganya teman-teman yang ada di sini bisa dilindungi dari api neraka. Karena menurut kitab itu, Masya Allah, kita disuruh jalan 500 tahun. Kalau kita pengen jalan seperti kilat, cahaya itu yang akan bisa cepat nyampe ke ujung surga. Karena kobangan api neraka itu, Allahu Akbar, seperti kayak surat Al-Mulk itu, dilemparin. Wah, na'udzubillah min dzalik. Nah ini tadi, Kak, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, tawakal ala Allah, Kak. Berserah diri sama Allah. Karena di dunia ini cuma sebentar. Gak ada apa-apanya di dunia, cuma sebentar. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah ya dengan caranya saya seperti ini, Kak. Kalau ada orang yang bilang, ngapain kamu nongkrong di live streaming cuma baca Al-Quran, saya gak peduli. Karena saya ingin mendapatkan cahaya itu, Kak. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang akan ada di hadapanmu, baik di dunia dan azab yang akan ada di belakangmu, yaitu akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat. Maka mereka berpaling. Yuk kita sama-sama taubat, sama-sama perbaiki diri. Kalau ada yang ngajak kebaikan, ikuti dia. Perkara orang itu di belakangnya seperti apa, wallahu alam. Ya, unzur maqala wala tanzur man qala. Gak usah melihat siapa saya, apa saya. Tapi kalau memang itu bermanfaat, silahkan amalkan. Karena itu baik juga buat kita semua, Kak. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah alirkan buat keturunan kita kelak. Azab Allah itu sangat pedih, kata ayat 45 ini. Di belakang sudah menanti. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Tidak satu pun tanda-tanda kebesaran Allah itu datang kepada mereka, orang-orang yang suka berpaling dari Allah. Tanda-tandanya itu pasti dikasih peringatan buat kita, orang yang beriman, berusaha menjadi orang baik. Saya kadang kalau berpikir, ilahi lastu lil firdaus, ya Allah, dosaku banyak bagaikan bilangan pasir. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu
anut'imu man law yasha'u Allah wa ta'amah in antum illa fi dhalalin kabir fi dhalalin mubin. Al-Quran mengajak kita, Kak, infakkan sebagian rizki, karena infak yang kita berikan nanti akan menjadi cahaya di akhirat kelak. Lalu orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Carilah rizki yang halal, Kak. Karena dengan rizki yang halal itu akan membawa cahaya bagi keluarga kita. Kalau sudah pernah terlanjur dengan riba, dengan hal-hal yang negatif, yuk kita taubat. Tawakkal 'ala Allah, itu indah banget. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau dalam Al-Quran sering diulang-ulang kata-kata ini, Kak, orang-orang kafir itu selalu berkata, kapan sih janji Allah itu tentang hari kebangkitan? Kalau kamu orang yang benar, hari kebangkitan itu sangat mengerikan, Kak. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang dapat memungkiri. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Kita semua hanya menunggu antrian. Satu teriakan malaikat yang tidak ditugaskan, tapi ketika akhir hayat, hari kiamat itu sangkakala meniup. Satu kali panggilan, semua akan dibangkitkan dari kubur dan akan membinasakan mereka semua yang selalu sibuk dengan pertengkaran urusan dunia. Fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat berwasiat kalau sudah ditiup sangkakala. Semua terpisah. Istri di mana, suami di mana, anak-anak di mana, semua terpisah. Yang akan bisa mengumpulkan adalah amalan kebaikan, dan tidak dapat kembali kepada keluarganya, tidak bisa. Tiupan sangkakala yang pertama itu, Kak, terjadi dengan cepat. Tiupan sangkakala itu terjadi dengan cepat dan tiba-tiba, sehingga mereka tidak mampu untuk berkata-kata atau berwasiat tentang apapun, dan tidak akan kembali kepada keluarga masing-masing. Tidak bisa. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pun ditiup, Kak, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kubur mereka itu semua menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sangkakala sudah ditiupkan, Kak, sama malaikat yang Allah perintahkan, seketika itu mereka yang di dalam kubur bergerak cepat dari kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tiupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan mereka dari kematian itu. Maka seketika itu pula mereka semua keluar dari kuburnya, Kak. Keluar dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Yang kalian bilang jadi tulang belulang bisa dibangkitkan, Allah maha besar, kan? Allah maha berkuasa. Semua tulang-tulang itu akan menjadi satu, dan Allah tutup lagi dengan daging. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Dalam keadaan hidup dan berjalan menuju kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai hisabnya dan menerima putusan yang akan Allah kasih. Apakah kita termasuk golongan yang kanan? Apakah kita termasuk golongan yang kiri?
Apakah kita termasuk golongan as-sabiqun as-sabiqun? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang yang golongan kiri berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kubur kami? Kata orang-orang kafir. Kata Allah, inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kebangkitan itu pasti nyata dan ada. Allah Maha Pengasih, dan benarlah para rasul-rasulmu yang menyampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang gak percaya sama Al-Quran, Masya Allah, orang-orang kafir itu, orang-orang yang disuruh sholat itu gak mau, suruh puasa dia tetap makan, disuruh pakai jilbab dia gak mau. Dia akan kaget dan terasa heran pada saat dibangkitkan dari kubur mereka, sambil dia berkata, celaka, siapa yang membangkitkan kami? Karena dahulu dia selalu hidup bermewah-mewah, hidup dalam kesombongan, hidup dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. In kanat illa suhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Maka teriakan itu hanya satu kali, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Satu kali teriakan akan membangkitkan semua yang ada di alam kubur. Semua. Hanya satu kali. Hisab itu, Kak, kita berjejer. Kita berjejer, kata surat Al-Kahfi, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sehelai apapun kaki kita, Kak. Tidak ada helai. Kalau kita melakukan banyak maksiat di dunia, itu akan terasa panas seluruh tubuh. Panas. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mau kapan lagi kita taubat? Hanya manusia yang dikasih akal untuk berpikir, lalu kita tidak mau memanfaatkan semua yang Allah sudah kasih. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun, tidak ada. Karena Allah punya sifat al-adlu, maha adil. Kamu tidak akan atas apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan di dunia? Kamu maksiat, kamu berbuat dosa, terus kata kamu itu bahagia, tapi sebenarnya kamu sedang menyiapkan korek api neraka buat diri kamu sendiri kelak. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan, sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka. Bahkan nanti kalau ada kayak surat Al-A'raf itu, Kak, yang sudah saya ceritakan, orang yang di golongan yang bawah, dia minta air sama orang yang di golongan atas, tapi tidak diberikan. Minta air karena saking panasnya itu neraka, saking panasnya. Saya minta dulu air. Apa kata yang ada di golongan Al-A'raf? Allah tidak mengizinkan air itu untuk kita kasih kepada kamu. Begitu ya. Bahkan tidak lagi memikirkan para penghuni neraka lagi untuk bersenang-senang. Tidak ada. Semua tulisan teman-teman akan ada hisabnya. Ya, dimintai pertanggungjawabkan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik muttaqiin. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, berbaring di atas ranjang yang berkelambu bagi orang-orang penghuni surga. Masya Allah.
Sekarang kita sedang berakit-rakit dahulu ya Kak. Bersabar, disakitin tetap sabar, menjaga aurat, menjaga ucapan. Ya, bagi orang-orang yang di surga, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Allah sudah janjikan Kak, akan dikasih buah-buahan apa aja yang kita inginkan. Itulah nikmatnya surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat bagi para penghuni surga, sebagai ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang langsung mengucapkan itu kan. Selamat. Salam sejahtera, sebagai ucapan dari Allah, Allah yang Maha Penyayang. Umtazul yawm ayyuhal mujrimun. Tapi dikatakan kepada untuk orang-orang yang kafir itu kan, berpisahlah kamu dari orang-orang yang beriman pada hari ini, wahai para pendurhaka. Orang-orang yang pendurhaka atas Al-Quran, yang tidak percaya sama Al-Quran, itu akan terpisah, dipisah semuanya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berpesan dalam Al-Quran kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kehidupanmu. Surat Al-A'raf sudah mengingatkan ya, setan itu gak suka kedamaian. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Al-Quran itu kan mengajarkan kita jalannya tuh lurus. Orang yang baca Al-Quran itu akan dinanti cahayanya. Bayangin kalau Allah yang mengucapkan salam sejahtera bagi umatku. Allahu Akbar. Sembahlah Allah, maka jalanmu akan lurus Kak. Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulisan Al-Quran itu dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah direvisi. Tidak pernah direvisi. Walaqad, kalau dalam tulisan Al-Quran qad, itu artinya sungguh. Sungguh Allah sudah tetapkan itu semua. Adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh setan itu benar-benar telah menyesatkan orang-orang di antara kita semua Kak. Maka apakah kamu tidak mengerti wahai manusia? Hanya manusia yang Allah kasih akal. Ingat ya Kak, dari kitab yang saya baca, kalau kita disuruh jalan di atas sirat atau jembatan itu, dikatakan bagaikan satu helai rambut, dan di bawahnya itu pusaran neraka Kak. Jalan itu bagaikan 500 tahun. Satu hari di dunia bagaikan 500 tahun Kak. Begitu lama.
Maka beruntunglah bagi orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang baik kan. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ridhoi bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ridhoi rum kami ya Allah. Ridhoi aktivitas kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu kamu sudah diperingatkan, tapi tadi kamu tidak mau melakukan amalan itu dalam Al-Quran. Neraka jahanam menanti orang-orang yang sudah menyiapkan korek api buat dirinya sendiri. Na'udzubillah ya Allah. Orang-orang kafir tempatnya di neraka jahanam kak, dan itu abadi selama-lamanya. Islawah liyawma bima kuntum takfurun. Masuklah mereka ke dalamnya pada hari ini karena dahulu dia mengingkari ajaran Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga saya bersama follower saya, bersama keturunan-keturunan kita semua dijauhi dari maksiat, dijauhi dari zina, dijauhi dari hal-hal negatif, dan dijauhi dari neraka jahanam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, ketika hari kebangkitan itu, mulut terbungkam, semua terkunci kak. Tangan mereka yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu kalian langkah kemana. Kaki bicara, tangan bicara, mata bicara, mulut terbungkam kak, telinga berbicara. Berapa kali kamu melihat kemaksiatan? Berapa kali kamu mendengarkan kemaksiatan? Berapa kali tangan kamu menggunakan kemaksiatan? Semua terbungkam. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu syurata fa anna yubsirun. Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan menghapus penglihatan, membutakan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan selamat. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Karena waktu di dunia ada video TikTok tentang kebaikan, dia tidak indahkan. Ada orang-orang yang mengajak kebaikan tapi dia tidak peduli. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, punya pendengaran tapi dia tidak fungsikan pendengaran itu dengan kebaikan. Wa ala absarihim ghisyawah, punya mata tapi dia tidak bisa melihat kebaikan matanya. Sakit seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa mentertawakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Saya doakan bagi teman-teman yang tadi mentertawakan saya dalam ayat Al-Quran, ya Allah, orang itu adalah hamba-Mu. Aku serahkan hamba-Mu kepadamu ya Rabb. Aku serahkan hamba-Mu kepadamu. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku. Ya. Sadaqallahul azim. Selesai dulu, kita sampai di ayat ke-66. Insyaallah next kita lanjut lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'mah ya karim. Allahu akbar. Kita angkat tangan dulu yuk Kak. Kita berdoa minta sama Allah. Istighfar dulu sambil diingat punya dosa apa terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, terhadap suami, terhadap pasangan, terhadap orang tua,
bayangkan dosamu terhadap mereka. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa-siksa neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, maafkanlah dunia kami, maafkan akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina. Ya Allah, maafkanlah agama kami, wa dunyana dan dunia kami, wa ahlina dan keluarga kami, wa malina dan harta yang kau titipkan kepada kami. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kami semua punya aib, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Wa amin rawatina, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama Islam. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasmani kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Rabb. Wa taubatan qabla al-maut, turunkan taubat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan kepada kami ya Allah ketika kami terbujur kaku karena kematian. Wa najata minan nar, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Indal hisab, ringankan hisab kami ya Allah. Kami bisa menerima hisab itu dari tangan kanan ya Rabb, jangan dari tangan kiri atau dari belakang punggung kami. Na'udzubillah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam, jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknufhum biruknika alladzi la yurab, dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudab, jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang abadi. Wakla'hum bil-laili wan-nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, berilah mereka petunjuk ya Allah dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkan mereka ya Allah dan bahagiakan mereka. Wa afihim wa'fu anhum, beri mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Warzuqhum husnal khisal, karuniakan kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin
Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman